Selamat datang di Darul Horror Story, tempat kisah-kisah terlarang, pengalaman nyata, dan cerita yang sengaja dikubur, kini dibangkitkan kembali. Cerita-cerita ini bukan sekedar dongeng, beberapa berasal dari pengakuan orang-orang yang masih hidup, dan sebagian lagi dari mereka yang seharusnya sudah mati. Jika kamu mendengar bisikan aneh atau merasakan sesuatu di belakangmu, jangan menoleh, karena bisa jadi mereka juga sedang mendengarkan. Ini adalah Halo sahabat pendengar setia, pada malam yang sunyi ini izinkan saya mengajak kalian menyelami sebuah kisah kelam yang penuh emosi, luka batin, dan dendam yang salah sasaran. Cerita ini merupakan karya dari Tina Astuti dengan judul Balas Dendam kepada Gadis yang Tak Bersalah. Sebuah cerita tentang amarah yang dipelihara terlalu lama, tentang masa lalu yang membusuk dalam diam, hingga akhirnya menuntut korban yang seharusnya tidak pernah terseret ke dalamnya. Karena terkadang dendam tidak pernah memilih siapa yang pantas menerimanya. Matikan lampu, pasang headset kalian, dan dengarkan dengan seksama. Inilah kisah balas dendam kepada gadis yang tak bersalah. Gadis itu siapa namanya? Namanya Lulu. Cantik, emang cantik, tapi sedikit agak kurang, jelas Arul. Maksudnya? Tanya Bima. Ya gitu, lihat aja tingkahnya seperti anak kecil. Padahal usianya sudah 23 tahun, jelas Arul. Bima dan Arul memperhatikan gadis yang sedang berlarian di tengah hujan itu. Rambut panjangnya basah, bahkan dres putih selututnya sudah kuyup, membentuk tubuh ramping gadis itu. Anak siapa gadis itu? Kok bisa secantik itu? Tanya Bima terus memperhatikan, bahkan matanya tak lepas dari gadis yang tengah bermain itu. Anak Pak Yudi, singkat Arul. Hah? Apa? Iya, anak Pak Yudi. Jadi Lulu itu saudara dari Fatan? Tanya Bima. Iya, dia adik dari Fatan. Tidak menyangka jika Lulu adalah adik Fatan, pemuda sialan itu, ucap Bima sambil tersenyum. Arul dan Bima saling pandang. Mereka tersenyum membentuk seringaian. Bisa dipastikan di dalam otak mereka kini sedang merencanakan sesuatu. Astaga, ini lu Bim? Tanya Wildan. Iya, emang siapa lagi? Jawab Bima terkekeh. Bima baru pulang setelah beberapa tahun pergi merantau ke pulau seberang, mencari uang untuk membayar hutang-hutang yang pernah dipinjam oleh ibunya. Gimana kabar lu, Wil? Tanya Bima sambil memeluk sahabat karibnya. Baik Bim, lu gimana di kota orang? Sepertinya sangat sejahtera nih, ucap Wildan yang tengah memperhatikan Bima dari atas hingga bawah. Dari segi penampilan yang rapi khas anak muda kota. Baik juga, udah lama ya kita gak berjumpa, kekeh Bima sambil menyerahkan oleh-oleh untuk Arul dan Wildan. Mereka berbincang-bincang sekedar melepaskan rasa rindu, karena saat di perantauan tak pernah bertukar kabar. Saat mereka mengobrol di teras sambil menikmati secangkir kopi disertai hujan yang sudah mulai reda, tiba-tiba pandangan mereka beralih pada sesosok gadis yang tengah berlari pontang-panting dengan wajah ketakutan. Setelah gadis itu berlari, tidak lama ada seseorang laki-laki parubaya yang menyusulnya sambil meneriaki nama gadis itu. Masih ingat kan siapa itu? Tanya Arul. Bima menganggukkan kepalanya sambil berkata,
Tidak pernah kulupa walau sedetik pun. Dia lelaki yang menjara habis harta kami. Bahkan anak lelakinya pun telah melecehkan kakak perempuanku, jawab Bima dengan suara yang bergetar. Obrolan kembali menghangat. Mereka bertukar cerita dari mengenai pekerjaan, sesekali mempertanyakan pasangan. Udah nikah lu, Rul? Tanya Bima. Belum lah, gak ada modalnya, jawab Arul sambil tertawa. Lu Wildan gimana? Tanya Bima. Belum juga, gak ada yang mau sama gue yang pekerjaannya hanyalah kuli gini, kekeh Wildan. Kini Arul dan Wildan menanyakan balik pada Bima. Semua jawaban mereka sama-sama belum menikah. Belum kepikiran nikah, padahal usia kita udah kepala 3 ya, ujar Bima terbahak. Ya gimana lagi? Gini nih, kalau cowok hidup pas-pasan, muka pun juga pas-pasan, cewek mah gak ada yang mau, ucap Arul ikut menertawakan kehidupannya. Lu pindah ke sini lagi, Bim? Tanya Wildan. Belum tahu, yang pasti gue kesini pengen jenguk makam ibu sama makam kakak gue dulu, jawab Bima. Ya udah, nanti kita ziarah bareng ya, gue ikut, jawab Arul. Gue ikut juga, sahut Wildan. Cukup terharu bagi Bima mendapatkan sahabat karib seperti Arul dan Wildan. Walaupun mereka sempat terpisah sekian lama, namun mereka masih akrab layaknya saudara. Makasih banyak ya lu pada, ucap Bima dengan mata berkaca-kaca. Ingat Bim, kita bertiga sahabat. Pokoknya kalau lu mau minta tolong apa, bilang aja ke kami, pasti kami bantu, ujar Arul. Iya, kami bantu sebisa mungkin, timpal Wildan. Yakin lu mau bantu gue? Tanya Bima mengulanginya. Yakin, jawab Arul dan Wildan kompak. Bima tersenyum melihat ketulusan dua sahabatnya itu. Nampak jelas dari sorot mata Arul dan Wildan jika mereka benar-benar ikhlas ingin membantu. Kalau benar-benar lu berdua sahabat gue dan benar-benar ingin bantu gue, buktikan malam ini kita bertemu lagi pukul 10 malam, ucap Bima bangkit dan ingin meninggalkan Arul dan Wildan. Emangnya mau bantuan apa, Bim? Serius banget, tanya Wildan. Udahlah, yang penting lu datang aja, Wil. Jangan banyak tanya. Buktikan aja kalau lu itu sahabat kami, sahut Arul lelaki berambut gondrong tersebut. Ada apa emangnya? Tanya Wildan penasaran. Sedangkan Bima hanya tertawa melihat wajah Wildan. Lalu Bima mendekati Wildan sembari berbisik. Datanglah kalau mau enak-enak. Sedangkan Bima hanya tertawa melihat wajah Wildan. Lalu Bima mendekati Wildan sembari berbisik. Datanglah kalau mau enak-enak. Lalu setelahnya Bima dan Arul pergi menyisakan Wildan yang masih belum bisa mencerna perkataan sahabatnya itu. Sedangkan ingin menanyakannya kembali, namun keduanya sudah berjalan jauh di antara gerimis yang menyisakan. Bima kini berjalan menyusuri desa seorang diri, sedangkan Arul sejak tadi sudah sampai di rumahnya. Suasana desa di senja hari sangat indah, apalagi sehabis hujan. Aroma khas diguyur hujan begitu khas, tanah yang basah, dedaunan yang menyisakan embun, dan banyak kenangan yang tersisa tentang ingatan masa lalunya. Ia terus berjalan hingga hampir ke ujung desa, di mana rumahnya dulu berada. Dari penuturan Arul dan Wildan, rumah tersebut sudah hampir hancur, tapi Bima tetap bersikeras ingin menjenguknya ke sana. Sebelum sampai di rumahnya, ia sempat melalui rumah besar dengan pagar yang tinggi, rumah Pak Yudi, rumah orang kaya di desa ini yang memiliki 2 anak, satu laki-laki bernama Fatan dan satunya perempuan bernama Lulu yang kini tumbuh dewasa yang begitu cantik. Tapi sangat disayangkan, ia tumbuh dengan kekurangan. Bima sempat lupa jika Fatan memiliki adik perempuan bernama Lulu, karena ia tidak begitu tahu tentang anak Pak Yudi yang perempuan itu. Rumah berpagar itu tertutup rapat, namun nampak di dalam sana terlihat gadis yang ia lihat sewaktu baru masuk desa tadi.
Gadis itu duduk di teras. Kini penampilannya sudah bersih dengan baju tidur. Kalau dilihat secara sekilas, ia seperti gadis pada umumnya. Cantik, rambutnya panjang, kulitnya kuning langsat, memiliki senyum manis disertai gingsul. Bima perlahan mendekati pagar tersebut. Ia melambaikan tangan pada Lulu, meminta gadis itu untuk mendekat pada dirinya. Lulu langsung merespon. Ia berlari menghampiri Bima. Matanya yang bulat dengan bulu mata yang lentik menandakan jika ia sedang keheranan. "Ini, abang ada bawa permen buat kamu, Lulu," ucap Bima menyerahkan permen lollipop 2 buah. "Buat Lulu?" tanyanya. "Iya," jawab Bima menganggukkan kepalanya. Sama persis seperti anak kecil. Matanya berbinar kala diberikan permen tersebut. Permen dari kembalian uang yang didapatkan Bima saat ia membeli makan di warung. Tapi sang pemilik warung tidak cukup, maka uang kembalian diganti dengan permen tersebut. "Uangnya mana?" tanya Lulu dengan polosnya meminta uang pada Bima. "Hah? Uang?" tanya kembali Bima. "Iya, Lulu minta uang," jawabnya. Bima mengeluarkan uang pecahan 2.000 dan memberikannya pada Lulu. Gadis itu bersorak gembira, bahkan ia mengatakan terima kasih pada Bima. "Kamu suka permen dan uang ya?" tanya Bima. Gadis itu menganggukkan kepalanya dengan mata yang bahagia. Bima tersenyum pada Lulu. Ia menatap gadis itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Saat Bima memperhatikannya, tiba-tiba terdengar dari dalam rumah memanggil nama Lulu. Lulu segera menghampiri yang memanggil dirinya. Bima pun bergegas meninggalkan halaman tersebut. Satu kata yang Bima kumamkan yaitu kata cantik. Bima menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jangan sampai ia jatuh hati pada perempuan itu. Gimana pun juga keluarga Lulu telah menghancurkan semuanya yang dia punya. Bima menjauhkan pikirannya. Ia mungkin hanya kagum akan kecantikan gadis itu. Dari penuturan Arul, gadis bernama Lulu tersebut memang begitu memikat. Tapi jika seorang pemuda sudah tahu kekurangannya, maka sudah banyak pemuda yang undur diri, apalagi setelah melihat tingkah lakunya khas seperti anak kecil. Bima berjalan di antara gerimis. Pintu rumah warga sudah tertutup rapat karena sebentar lagi akan memasuki maghrib tiba. Sekian lama menyusuri jalanan desa yang terdapat genangan air, Bima kini sudah berdiri di depan rumahnya, rumah kayu yang sudah hampir ambruk. Ia mendekati pintu rumah yang tertutup rapat tersebut. Masih ia simpan kunci rumahnya setelah sekian lama ia tinggalkan begitu saja. Tidak terasa sudut matanya menghangat, ada rasa sesak yang menghimpit dadanya. Nyerinya begitu terasa saat Bima terbayang. Seketika rasa nyeri itu bertambah sakit ketika sudut matanya menangkap sosok lelaki parubaya yang melewatinya menuju surau. Sosok agamis, namun yang nyatanya sangat kejam itu sudah berubah drastis. Dulu ia lelaki yang gagah dan berkuasa. Kini kegagahannya sudah hampir hilang karena termakan usia. Tapi wajahnya yang sangar itu masih ada, walaupun penuh dengan guratan. Bima pura-pura tidak melihatnya. Ia langsung balik arah menuju rumah Arul untuk menginap di sana. Sedangkan sosok lelaki parubaya tadi sempat terdiam memperhatikan Bima, mencoba mengingat tentang pemuda yang dilihatnya. "Rul, gue nginep di rumah lu ya. Asli rusak rumah gue," ucap Bima sembari duduk. "Nah, makanya kata gue juga apa? Nginep aja di sini. Gue juga sendirian nih," kata Arul. Mereka berdua banyak mengobrol. Sesekali Bima mencari tahu tentang keluarga Lulu. "Rul, lu kerja bangunan juga ya?" tanya Bima. "Iya, sama seperti Wildan," kekeh Arul. "Tapi gue lebih sering serabutan sih. Apa yang disuruh gue kerjain asal dapat upah," sambung Arul. "Gak satu kerjaan dengan Wildan?" "Enggak, dia mah juga ngikut orang," jawab Arul. Sesekali mereka berdua bercanda. Tidak terasa sudah pukul 10 malam. Mereka kini menunggu kedatangan Wildan. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga.
datang membawa payung karena desa kembali diguyur hujan. Mau minta bantuan apa sih, Bim? Lu mau enak-enak gak? Tanya Bima. Yang enak-enak mah ya gue maulah, jawab Wildan. Bima tersenyum, begitu pula dengan Arul. Sedangkan Wildan belum mengerti apa yang dipikirkannya. Dua sahabatnya itu menawarkan pesta minum. Minum ya? Tanya Wildan. Bukan. Apa? Bima tersenyum lagi sambil berkata, surga dunia. Surga dunia? Minum gitu? Tanya Wildan. Emang gak ngerti apa pura-pura bego sih lu tuh? Will, apa perlu diperjelas? Saut Arul kesal. Yang jelas dong ngomongnya apa? Jawab Wildan. Lu sebagai sahabat kami mau gak bantu gue? Tanya Bima. Mau, emang apa? Bantu gue untuk mendapatkan Lulu, jelas Bima. Terus apa lagi? Tanya Wildan. Setelahnya kita akan bersenang-senang, ngerti kan? Tanya Bima. Wildan manggut-manggut saja. Ia sudah paham kemana arah pembicaraannya saat ini. Bagi Wildan apapun itu jika demi sahabat maka ia usahakan untuk membantu. Apalagi tawaran ini membantu sekalian mendapatkan kenikmatan. Maka Wildan dengan senang hati tanpa menolak ataupun membantah sekalipun. Ini juga demi Bima, demi sahabatnya yang menaruh rasa dendamnya pada keluarga Pak Yudi juga Fatan. Udah ngerti? Tanya Arul. Udah, baik, kalau gitu gue siap membantu, jawab Wildan tersenyum lebar. Ada banyak yang mereka bicarakan malam itu, bahkan Wildan juga berniat untuk menginap di rumah Arul. Bima bercerita panjang lebar. Ia sangat terbuka pada dua sahabatnya yang kini duduk berhadapan dengan dirinya. Dari Bima kecil sehingga beranjak dewasa yang tak pernah lepas dari yang namanya kesusahan dan memberanikan diri untuk meminjam uang pada Bu Sari, seorang rentenir yang tak lain adalah istrinya Pak Yudi. Dan puncaknya mereka tak bisa bayar hutang lagi. Akhirnya hutang itu menumpuk, bahkan benda di rumahnya turut diambil agar bisa menutupinya. Sedangkan almarhum kakaknya Bima waktu itu memang sudah bekerja, tapi tidak mencukupi antara kebutuhan dan membayar cicilan. Sedangkan uang yang dipinjam terbilang banyak karena untuk pengobatan ibunya yang terkena sakit paru. Akhirnya pengobatan dihentikan. Tidak lama setelah itu ibunya Bima meninggal dunia. Bima dan kakak perempuannya yang bernama Yuni hidup berdua. Bima pun juga turut membantu sang kakak untuk mencari rezeki untuk menutupi kekurangan. Namun naas, setelah pulang kerja malam hari, sang kakak diikuti oleh seorang laki-laki yang mengendap-endap dari belakang. Berhubung desa waktu itu sepi, bahkan rumah-rumah warga juga tidak sebanyak sekarang. Akhirnya Yuni diperkosa oleh seorang laki-laki yang sering datang ke rumah untuk menagih hutang. Lelaki itu bernama Fatan, anak dari Pak Yudi. Fatan yang tengah mabuk akhirnya merenggut semuanya, hingga sang kakak menjadi frustasi karena banyaknya tekanan. Yuni memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri setelah ia menjelaskan jika yang menghancurkan hidupnya adalah Fatan. Kini Bima akan membalaskan rasa sakitnya pada Lulu, pada gadis cantik yang begitu amat disayangi dan dicintai oleh keluarganya. Fatan sekarang di mana? Tanya Bima. Dia udah nikah dan pindah ke kota, jawab Arul. Sejak kapan dia menikah? Tanya Bima lagi. Kayaknya udah 3 tahunan. Habis nikah dia langsung pindah, jelas Arul. Bima yang mendengarnya tampak manggut-manggut saja. Jika Fatan tidak ada akan mudah lagi untuk memperlancar aksinya nanti. Bu Sari masih ada? Tanya Bima, mempertanyakan tentang Bu Sari, ibu dari Lulu. Dia udah stroke, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tiap hari berbaring dan duduk di kursi roda, jawab Arul terbahak. Berarti udah gak jadi rentenir lagi ya, kekeh Bima. Iya, masa jayanya udah habis, jawab Arul. Lalu siapa saja yang tinggal di rumah Pak Yudi itu? Tanya Bima. Ada istri mudanya Pak Yudi yang turut membantu mengurus Bu Sari dan juga Lulu, sahut Wildan.
Istri muda atau jadi pembantu gratisan tuh, ujar Bima terbahak. Dua-duanya mungkin, sekalian ngurus Pak Yudi yang dikit-dikit asam uratnya kambuh juga, ujar Wildan kompak tertawa bersama. Pantas saja Bima melihat ada wanita lain di rumah Pak Yudi sore tadi yang memanggil Lulu. Ternyata itu yang jadi istri mudanya Pak Yudi. Terus kita semalaman hanya ngegosip aja gitu Bim, tanya Wildan. Sabar bro, ini juga gue sedang mikir gimana caranya agar Lulu mudah kita ambil, jawab Bima. Iya nih, si Wildan kayaknya udah gak sabaran, timpa Arul. Iyalah, udah gak sabar. Bayangin aja, Lulu yang spek bidadari itu bisa kita nikmati, ujar Wildan terkekeh. Gimana ya caranya agar kita bisa membawa Lulu keluar rumah, tanya Bima. Lulu mah emang selalu keluar rumah setiap harinya Bim. Ia akan pulang jika dijemput, jawab Arul. Tapi gimana caranya dia bisa kita bawa, tanya Bima. Bima dan Arul saling diam. Tiba-tiba Wildan nyeletuk. Mudah aja, kasih Lulu uang 1000-an, ntar juga dia nurut, jelas Wildan. Seriusan? Iya. Kapan kita coba? Tanya Wildan. Bima dan Arul telah siap. Rencana benar-benar sudah matang. Hanya tinggal menunggu perintah dari Bima. Kita bawa besok malam. Mereka bertiga setuju. Bima sudah merancang strateginya. Niat mereka benar-benar yakin, bahkan apapun yang terjadi, mereka siap menanggung konsekuensinya. Aduh, gak sabar nih, ucap Wildan. Dasar Luil, mikirin anaknya aja lu, sahut Arul. Bima merancangnya dari ide sampai eksekusi, sedangkan Arul dan Wildan hanya diminta untuk menurut saja, serta melakukan tugas masing-masing dengan cara bermain rapi. Malam itu mereka sampai subuh menghabiskan waktu bersama, makan bersama, dan mereka juga bertukar nomor ponsel. Karena selama ini mereka tidak pernah memiliki nomor masing-masing. Karena keterbatasan ekonomi, jadi tidak ada yang memiliki ponsel. HP baru ya Wil? Tanya Arul. Iya, baru beli, jawab Wildan senang. Miskin banget ya kita, baru bisa kebeli sekarang, ucap Arul terkekeh. Tak lain Bima pun juga demikian. Saat pergi merantau, ia baru membeli ponsel. Bisa dikatakan mereka bertiga dari kalangan orang yang kurang mampu. Akhirnya kita pada kebeli HP kayak orang-orang ya, ujar Bima tertawa. Sedangkan di luar hujan terus mengguyur, bahkan semakin deras, sehingga mereka bertiga mengobrol saling berteriak satu sama lain. Kalian yakin kan untuk membantuku? Tanya Bima sekali lagi. Yakin, jawab mereka kompak. Udah tahu kan resikonya jika salah satu dari kita ketahuan, dan bagaimana cara untuk menutupi semuanya, ucap Bima. Iya Bim, tenang aja, kita berdua orangnya dapat dipercaya, sahut Arul. Gue percaya sama lu berdua, jawab Bima. Besok paginya mereka bangun pukul 12 siang. Wajah bantal dengan rambut awut-awutan semalam, mereka begadang sembari pesta minuman. Pusing banget, keluh Wildan. Lu terlalu banyak minum Wil, ucap Bima. Bima memang sengaja membelikan sahabatnya minuman beberapa botol. Jarang-jarang mereka minum yang memakai merek seperti yang ia bawa. Biasanya dua sahabatnya itu lebih memilih beli yang memakai botol aqua berukuran tanggung tersebut. Mahal ya yang kayak gini, tanya Wildan. 200 ribuan doang, jawab Bima. Banyak duit lu ya Bim, ucap Wildan. Bima yang mendengarnya hanya tertawa. Wildan terlalu banyak minum. Dia sedikit ngelantur, sedangkan Arul masih tertidur pulas.
Biasanya lu beli minum terus ya? Tanya Bima. Jarang Bim, tapi sesekali sih tetap minum biar badan enakan. Kan gue kerja berat, jawab Wildan. Sebenarnya Bima kurang bisa minum minuman demikian, tidak cocok dengan dirinya yang baru merasakan seteguk namun ia sudah hendak muntah. Gue beli makanan dulu ya, ucap Wildan. Nih uangnya ambil, jawab Bima sembari menyerahkan uang seharga 50 ribuan. Tahu aja lu Bim, kata Wildan sembari tersenyum. Siang berganti dengan sore, mereka kembali menyusun rencana. Pertama Bima yang langsung turun tangan untuk menemui Lulu. Sejak tadi Lulu sudah dipantau oleh Bima. Dari kejauhan Bima memperhatikan sekitar. Sedangkan Lulu kini sedang duduk di pos ronda sembari menikmati jajanan yang ia pegang. Lulu, panggil Bima. Lulu segera menoleh pada sumber suara. Ia tersenyum sambil memperhatikan wajah Bima. Ia mencoba mengingat Bima yang kemarin berbaik hati padanya, memberikan permen dan juga uang. Masih ingat sama abang kan? Tanya Bima. Lulu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Seneng gak kemarin abang kasih permen dan uang? Tanya Bima mengakrabkan dirinya. Seneng banget, jawab Lulu. Lulu mau gak abang kasih permen lagi sama uang? Tapi Lulu harus ikut sama abang ya, ucap Bima pelan. Ikut kemana? Tanya Lulu. Ke warung, kita beli cemilan juga, jawab Bima meyakinkan. Lulu menganggukkan kepalanya tanda ia setuju. Yang ada di pikirannya saat ini ialah dapat permen, cemilan, dan juga uang. Apalagi yang ia tahu Bima kemarin juga memberikannya permen tersebut. Ia cukup percaya pada Bima, walaupun ia tidak pernah bertemu dan melihatnya jika pemuda tersebut tinggal di desa ini. Ayo ikut abang, ucap Bima. Tidak sia-sia bagi Bima kemarin berbaik hati pada Lulu. Ternyata itu mampu membuat mencuri perhatian Lulu dan mendapatkan kepentingan dari gadis itu. Bima memasuki hutan membawa Lulu, sedangkan gadis tersebut menurut saja karena ia diiming-imingi permen dan uang. Bima membawa Lulu ke hutan bambu. Di sana terdapat gubuk kecil bekas pekerja bambu. Rumah abang? Tanya Lulu. Bima menganggukkan kepalanya. Ikut abang masuk yuk. Abang ambil uangnya dulu, ucap Bima meminta Lulu masuk. Nih uangnya, ucap Bima memberikan uang pecahan 1000-an dengan jumlah cukup banyak. Lulu berbinar melihat uang yang banyak. Tanpa ia sadari, kini di belakangnya sudah ada Arul dan Wildan yang siap menghantamkan kayu kepada Lulu. Dalam hitungan ketiga, kayu besar itu menghantam punggung Lulu. Gadis itu terjerembab. Ia mengadu kesakitan. Setelahnya ia diseret memasuki gubuk. Bima tersenyum melihat ketulusan dua sahabatnya. Rencana berjalan dengan mulus. Bima mendekati dua sahabatnya sambil berkata, kalian berdua berhak lebih dulu. Seriusan kami berdua dulu? Tanya Arul. Cepatlah, jawab Bima. Walaupun Lulu sudah mendapatkan pukulan, gadis itu tetap sadar walaupun kini dirinya merasakan sakit dan hampir pingsan. Bahkan penglihatan Lulu berkunang-kunang, tapi ia masih sadar jika lelaki di depannya kini memiliki niat jahat. Lulu tidak dapat melawan. Seperti anak kecil, ia hanya bisa menangis. Bahkan ia berteriak memanggil ayah ibunya. Arul menatap Lulu dengan tatapan mata tajam. Ia memperhatikan Lulu yang tengah ketakutan, bahkan tubuhnya meringkuk ketakutan. Cantik banget ini, ucap Arul berjongkok menjawil dagu Lulu. Tubuh Lulu gemetaran. Ia tak berani melawan, hanya terdengar mulutnya meminta ampun untuk dilepaskan. Lepaskan Lulu, lirihnya. Shh, diam dulu ya. Bentar lagi abang kasih permen dan uang kok.
bisik Arul menempelkan telunjuknya di bibir Lulu. Tanpa diduga, tiba-tiba Arul berteriak. Jari telunjuknya digigit Lulu dengan keras hingga membuat Arul mengadu kesakitan. "Sialan," ujar Arul melihat bekas gigitan di jarinya. Tak segan-segan Arul menampar wajah mulus Lulu sambil mengumpat dengan kata-kata kasar. "Sabar Rul, kau menyakitinya," ucap Wildan. "Kelewat kesal gue," jawab Arul. "Kayaknya lu dendam juga Rul," kekeh Wildan. "Emang siapa yang gak kesel? Paling benci dengan ibunya gue. Masih ingat bunganya sangat mencekik, bikin yang miskin tambah melarat," ucap Arul menatap Lulu dengan beringas. "Satu desa memang pernah meminjam uang pada Bu Sari. Sebetulnya tidak mau meminjamkan jika tidak perlu-perlu banget atau kepepet, karena mereka tahu jika meminjam akan dilipat gandakan dengan bunga yang tinggi. Jika tak dapat membayarnya, maka mereka akan melakukan kekerasan, bahkan mengambil barang-barang di rumah. Dan yang lebih kejamnya lagi, mereka mengancam mengambil rumah dan tanah jika tidak secepatnya dibayar." "Ternyata lu juga sakit hati ya Rul," ujar Wildan. "Gue kira cuman gue doang yang dibuat sengsara," sahut Bima. Sore berganti dengan malam. Bahkan terdengar lantunan azan maghrib dari surau terdekat. Bima menyalakan lampu di ponselnya sebagai penerangan. Ukuran gubuk di kebun bambu tidak terlalu besar, namun cukup untuk mereka berempat memasuki gubuk kecil itu. Arul kembali mendekati Lulu. Ia berjongkok di depan Lulu sambil mengelus pipi gadis itu. "Wangi banget sih," ucap Arul. "Cepetan dong Rul, gue juga pengen," ucap Wildan yang sejak tadi tidak sabaran menunggu giliran. "Sabar Wil, gue ingin menikmatinya dulu," jawab Arul. Arul kembali memulai aksinya. Benar-benar ia menikmati keindahan tubuh molek Lulu. Bahkan setiap celah di tubuh Lulu, ia tidak ingin melewatkannya. Bahkan Arul sesekali menggumamkan kata cantik dan wangi. Tak ada perlawanan dari Lulu karena tangan Lulu dipegang erat oleh Wildan, sedangkan tubuh Lulu ditelantangkan. Gadis itu hanya mampu meraung-raung dan menghentak-hentakkan kakinya. Dengan penuh semangat, Arul membuka kancing baju Lulu. Saat ini, Lulu memakai dress pink yang bagian dadanya terdapat kancing. "Lepas semua enggak nih pakaiannya?" tanya Arul. "Sesuka lu aja Rul, yang penting enak," ucap Bima sambil menghisap rokoknya. Arul membuka kancing baju Lulu. Rencananya ia akan membuat gadis itu tanpa sehelai benang pun. Namun baju Lulu sulit dilepaskan. "Ah, kelamaan," ucap Arul. Arul langsung menyibak dress bagian bawah. Permainan Arul dimulai setelah ia puas memberikan siuman bertubi-tubi pada Lulu. "Rasakan aja ya, nikmatin. Nanti Lulu juga akan merasakan enak," bisik Arul yang kini sudah berada di atas tubuh Lulu. Pertama kali Lulu merasakan hentakan yang begitu sakit, bahkan dirinya sempat berteriak keras. Namun dengan cepat Arul menutup mulut Lulu dengan memberikan serangan dengan mulutnya. "Ah!" desah Arul saat ia merenggut mahkota gadis itu. Bukan Bima saja yang merasakan sakit hati, tapi Arul pun juga demikian. Kemiskinan yang menghimpit membuat keluarganya berhutang pada keluarga Lulu. Erangan kesakitan terdengar jelas dari mulut Lulu. Bahkan air matanya pun turut mengalir saat Arul dengan beringas memperkosa dirinya. Ia juga bingung, entah ia dendam atau hanya untuk membantu Bima. Tapi yang kini Arul rasakan, dirinya benar-benar puas. Anak kesayangan Pak Yudi kini dengan mudahnya dinikmati dengan iming-iming permen dan uang. Dirasa sudah tidak tahan lagi, terdengar suara Arul yang panjang mengakhiri permainannya.
Arul memindai wajah Lulu. Andaikan Lulu adalah gadis normal, mungkin akan melakukan perlawanan atau berteriak. Tapi beruntung, Lulu memiliki otak dan sifat seperti anak-anak. Jika diancam, maka ia tak akan pernah berani melawan. Bagus sayang, kau begitu nikmat, bisik Arul di telinga Lulu. Sedangkan Wildan sudah sedari tadi menunggu gilirannya. Bahkan dirinya merasakan frustasi ketika melihat Arul yang lebih dulu menikmatinya. Wildan melepaskan cengkeraman tangan Lulu. Ia yakin gadis itu tidak akan berontak lagi karena tidak banyak memiliki tenaga. Enak Rul? Tanya Wildan. Arul tak menjawabnya. Ia lebih memilih menyalakan rokok dan menuangkan minuman ke dalam gelas kecil. Gue dulu nih Bim, tanya Wildan. Iya, silakan aja. Biar gue bagian yang terakhir, jawab Bima. Bergetar tubuh Lulu, ia merasakan sakit tiada tara di seluruh tubuhnya. Saat Wildan hendak memulai aksinya, tiba-tiba terdengar langkah kaki yang mendekati gubuk. Terdengar jelas suara langkah yang menginjak dedaunan kering. Seketika mereka bertiga menjadi tegang, khawatir ada yang memergoki aksinya. Bergegas Bima mematikan lampu ponselnya. Mereka bertiga diam sambil saling tatap. Bima berusaha mengintip dari celah gubuk sambil memerintahkan kepada sahabatnya, sampai sumpal mulut Lulu. Di luar ada orang, titah Bima. Bima memperhatikan sekitar. Ia mengambil ancang-ancang jika ada yang memergoki aksi mereka. Lulu tidak bisa bergerak sedikit pun. Tangan dan kakinya dipegang erat oleh Wildan dan Arul, sedangkan mulutnya disumpal dengan kain. Ia tidak bisa berontak, tubuhnya pun sudah terkulai lemas. Namun di dalam batin Lulu, ia selalu memanggil ayah ibunya untuk segera menjemput dirinya kini. Mata Bima hawas menatap sekitar yang mulai gelap. Seharusnya tidak mungkin ada orang yang datang maghrib-maghrib ke kebun bambu tersebut. Bim, gimana? Tanya Wildan berbisik. Bima memilih tidak menjawabnya. Ia terus mengintip dan memperhatikan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Suara gesekan bambu terdengar nyaring saat angin berhembus kencang. Suasana benar-benar gelap karena langit ditutupi oleh pohon bambu yang begitu rimbun. Bima terus berdiri. Ia yakin jika suara yang ia dengar barusan bukan berasal dari langkah seseorang, tapi berharap dari langkah anjing liar ataupun hewan liar lainnya. Gemerisik dedaunan terdengar seperti nyanyian. Tidak ada rasa takut bagi mereka. Yang ada di pikiran saat ini hanya ada sebuah kenikmatan dan segera menuntaskannya. Aman, ucap Bima kembali menyalakan senter ponselnya. Mulut Lulu yang sedari tadi disumpal kini dibuka kembali. Gadis itu terus-menerus merintih, kesakitan dan minta dilepaskan. Kenapa Will? Buru deh cepetan, biar bisa gantian lagi, ucap Arul memperhatikan Wildan dengan seringainya. Benar kata orang, Lulu ini benar-benar cantik, jawab Wildan. Baru sadar ya Will, keke Arul. Jarang gue merhatiin Lulu, bikin gue emosi, ucap Wildan. Kenapa emangnya Will? Tanya Arul penasaran, begitupun juga dengan Bima. Mereka langsung menatap Wildan dengan penuh tanda tanya. Mukanya mirip Fatan. Kan lu pada tahu kalau gue pernah berkelahi sama Fatan rebutan cewek, jelas Wildan. Ia masih ingat betul kejadian itu. Ia dan Fatan pernah menyukai perempuan yang sama. Namun perempuan yang ia perjuangkan ternyata lebih memilih Fatan yang terbilang anak orang kaya, sedangkan dirinya dari anak sederhana yang berani bersaing dengan Fatan. Sakit hati sama Fatan? Tanya Arul. Sakit banget, bahkan sampai sekarang rasanya gue gak rela, jawab Wildan. Emang siapa perempuan itu? Sahut Bima. Dia Erma dan kini hancur dibuat Fatan. Ia ditinggal nikah sama Fatan, jelas Wildan. Kalau udah ditinggal Fatan berarti itu kesempatan lu Will, jawab Bima. Wildan mengembuskan napasnya.
Ia memang masih menyukai perempuan itu, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Nggak mungkin, kata Wildan. Erma sudah hancur, bahkan ia ada di rumah sakit jiwa. Dia dihamili Fatan, tapi cowok brengsek itu tidak mau tanggung jawab. Bahkan mengelak jika bukan dirinya yang menghamili. Jelas Wildan tertunduk lesu. Dari penuturan Wildan, Fatan bahkan memaki Erma jika dirinya hanya untuk bersenang-senang dengan perempuan itu. Fatan juga berkata jujur jika dirinya akan menikahi pacarnya yang merupakan seorang gadis kota. Begitulah kisahnya hingga membuat Erma frustasi, bahkan hampir mengakhiri hidupnya jika terlambat sedikit saja. Jelas Wildan. Bima dan Arul terdiam setelah mendengarkan cerita Wildan. Pantas saja ia begitu bersemangat untuk ikut membantu menghancurkan Lulu. Ternyata di balik itu semua sudah ia rencanakan sejak lama. Gue sangat benci sama keluarga kau itu, Lulu. Gue benci, bisik Wildan. Plak. Tanpa diduga Wildan melayangkan sebuah tamparan di pipi mulus Lulu. Gadis itu menangis sejadi-jadinya. Diam, bentak Wildan. Shh, jangan nangis Lulu, bisiknya lagi sembari menampar pipi Lulu berulang kali. Wildan, kau menyakiti Lulu, tegur Arul. Biarin, biar dia yang menanggung semuanya. Biar gue tuntaskan semua sakit hati gue, jawab Wildan. Wildan benar-benar melampiaskan kekesalannya terhadap Lulu. Bahkan pipi mulus itu terdapat bekas tamparan sehingga meninggalkan jejak kemerahan. Gadis itu semakin terkulai lemas. Sesekali ia merintih kesakitan dan minta ampun. Cepatlah Will, ucap Arul lagi. Namun pemuda itu lebih senang jika menyakiti Lulu. Bahkan setiap rintihan kesakitan Lulu baginya sangat merdu di perdengarnya. Ada kesenangan dan kebahagiaan tersendiri jika ia membalas sakit hatinya dengan menganiaya gadis itu. Teruslah minta ampun. Abang begitu senang mendengarnya, bisik Wildan. Setelah dirinya puas menyakiti fisik Lulu, akhirnya Wildan dengan beringasnya memperkosa Lulu. Dia yang sudah dipengaruhi minuman semakin kuat dan semakin meracau mengeluarkan kata-kata kotor yang dilontarkannya pada Lulu. Ambilin rokok gue, titah Wildan sambil ngerokok, tanya Arul tercengang. Buruan Rul, titah Wildan. Kini Wildan berada di atas Lulu sambil ngerokok, bahkan asap rokok sengaja ia keluarkan di depan wajah Lulu sehingga membuat Lulu kesulitan bernapas. Tanpa diduga, Wildan benar-benar membuat gadis itu menjerit kesakitan. Wildan menyakiti Lulu dengan puntung rokok yang menyala dengan menekannya pada bagian paha Lulu. Will, kau membuat dia kesakitan, tegur Bima. Wildan hanya terbahak sambil berkata, ada kepuasan tersendiri bagi gue, Bim. Dan sampai sinilah cerita balas dendam kepada gadis yang tak bersalah untuk kali ini. Namun ingatlah, apa yang baru saja kalian dengar belumlah akhir dari segalanya. Masih ada rahasia yang belum terungkap, luka yang belum benar-benar sembuh, dan dendam yang belum menemukan titik akhirnya. Karena pada bagian selanjutnya, kebenaran akan mulai menampakkan wajah aslinya. Dan gadis yang bersalah itu perlahan menyadari bahwa bahaya belum benar-benar pergi. Jadi pastikan kalian tidak melewatkan kelanjutan ceritanya. Tetap bersama kami karena kisah ini akan bersambung.